Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, sahabat Bawaslu. Tidak terasa kita berjumpa lagi pada Ngopi Bawaslu, ngobrol penuh inspirasi bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Administrasi Jakarta Barat pada episode ke-15 kali ini. Pada episode ke-15 kali ini, jelang dengan mengusung tema jelang tahapan pemilu 2024, kenali kerentanannya. Sebelum memulai pada acara inti, mohon izin MC untuk menyapa kepada tamu undangan dan audiens yang telah hadir. Yang terhormat kepada Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi, SH, kemudian kepada pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, ada Ibu Fitriani, Bapak Abdul Rauf, Bapak Syukur Yakub, dan Bapak Ahmad Ubaidillah. Dan kepada seluruh stakeholder, kepada narasumber yang telah hadir, Bapak Mariadi, SPD, selaku anggota KPU Jakarta Barat, dan kepada elemen dan seluruh stakeholder dan yang telah hadir, yaitu kepada ex-Panwascam, ex-Panwaskel, kemudian ada unsur dari kemahasiswaan, organisasi kepemudaan, ada penggiat pemilu, pengamat pemilu, mahasiswa sejakbar, dan unsur-unsur lain yang hadir pada acara kegiatan ini, dan staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca Bismillah dan Basmalah agar kegiatan pada siang ini dapat dilancarkan dan dimudahkan. Kemudian, acara selanjutnya yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri
jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kita tegakkan keadilan pemilu. Baik, untuk acara selanjutnya ada sambutan oleh Bapak Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi SH, sekaligus membuka kegiatan pada siang kali ini. Kepada Bapak Ketua, dipersilahkan. Baik, Raihan, bisa terdengar nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati para pimpinan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat. Webinar diantaranya kesempatan pada peserta webinar kali ini dari acara Ngopi Bawaslu kali ini, seperti teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Kota, para mahasiswa dan pegiat pemilu, pemerhati pemilu, SKPP, Panwascam pemilu 2019 kemarin, dan juga ada teman-teman dari KPU Kabupaten Kota yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Jangan lupa Pak Mariadi selaku anggota KPU Kota Administrasi Jakarta Barat yang sekaligus sebagai narasumber pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran pada acara ini. Pertama, ya puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersilaturahim melalui Zoom yang insya Allah dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, bahwa terkait dengan kerentanan, ya khususnya kita menghadapi pemilu tahun 2024 ini, antara lain terkait dengan begitu padatnya jadwal dan tahapan yang sebentar lagi mungkin KPU akan menerbitkan PKPU-nya terkait dengan jadwal dan tahapan pemilu tahun 2024 mendatang. Kerentanan itu ya diantaranya adalah terkait dengan data pemilih. Memang ini dari pemilu ke pemilu sangat menjadi satu kerentanan ya dari segi data. Namun itulah memang kalau kita siapkan pada kesempatan ini mungkin bisa akan lebih baik. Apalagi adanya kerjasama antara pemerintah dengan KPU dan Bawaslu serta seluruh stakeholder terkait dengan data pemilih ini. Selanjutnya, kerentanan itu karena di pemilu 2024 ini jadwal dan tahapannya sangat beririsan ya antara pemilu legislatif dan pilpres maupun dengan pemilihan atau pilkada. Nah, di sini tahapannya itu sangat beririsan. Sementara jadwal pilpres atau legislatif ini masih terus berlangsung, sementara jadwal pemilihan ini sudah dimulai. Ini kalau memang tidak bisa memilah dan memilihnya, ini akan
kita akan kerepotan sendiri. Terkait dengan selanjutnya kerentanan itu adalah partisipasi masyarakat, ya, partisipasi masyarakat terhadap pemilu itu sendiri. Alhamdulillah kalau di Jakarta Barat ini sudah cukup signifikan ya, terkait dengan partisipasi masyarakat, namun akan terus kita pelihara partisipasi ini dengan cara ya, diantaranya adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat. Nanti bagaimana terkait dengan jadwal tahapan yang beririsan, juga bagaimana mengatasi kerentanan tersebut, ya hadir kesempatan ini anggota KPU Jakarta Barat Pak Mariadi yang akan memberikan semacam pencerahan sekaligus informasi-informasi terkait dengan pemilu 2024 ini. Nanti bisa kita manfaatkan, kita bisa mengeksplor terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut terhadap apa yang disampaikan atau dipaparkan oleh Pak Mariadi. Sekali lagi, saya sebagai Ketua Bawaslu Jakarta Barat mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruhnya, ada peserta yang bisa menghadiri pada acara kami, dan nanti bisa mengeksplor apa yang disampaikan oleh Pak Mariadi. Baik, dengan izin semua, dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas izin semua, cara ngopi Bawaslu ini di episode yang ke-14 bisa kita mulai. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Uding Junaidi SH yang telah membuka sekaligus melakukan sambutan tadi. Baik, untuk acara selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ahmad Zubaidillah MM selaku yang akan melakukan pengantar sebelum kita masuk kepada inti acara. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melakukan kegiatan Zoom meeting dan yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Barat Pak Hendy, Ketua Bawaslu Jakarta Barat, para Zoom meeting pada kesempatan yang terhormat Pak Mariadi dari KPU. Terima kasih waktunya bisa menyempatkan berbicara memang nanti jadi basis kerja kita, basis pengawasan kita bisa dibahas KPU secara teknis nanti itulah ini memang setiap pemilu persoalan yang paling riskan sampai hari H adalah persoalan daftar pemilih. Daftar pemilih memang benar apa yang daftar pemilih ini memang agak sulit karena memang kaitan dengan lain. Tapi kan sekarang sudah mulai rapi karena ada di BB daftar pemilih dan tiap bulan kita melakukan
pembaruan data. KPU melakukan kita tahu memang persoalan BB ini secara agak sulit. Memang besarnya data dari dapil yang memang data sudah jadi dan disajikan selama 1 semester. Nah, ini tapi nanti saya yakin ketika bulan Oktober ada penyerahan DP 4, mudah-mudahan sehingga proses pemilu serentak ini mudah-mudahan persoalan data ini bukan persoalan besar, karena memang kita semua sudah menanggulanginya mulai dari daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ketika tahapan-tahapan ini sudah masuk, ya, kita harus siap-siap, baik KPU maupun Bawaslu, karena tahun-tahun ini juga KPU akan memulai perekrutan PPK, PPLN, PPS juga ya, Pilpres 2024. Ini juga memang juga harus dicermati persoalan bagaimana rekrutmen ini. Bukan cuma KPU, tapi juga Bawaslu yang nanti juga akan merekrutkan Pakcam dan juga Panwaslu. Ini sortirnya ini harus benar-benar. Memang harus rapi. Jangan sampai mereka yang terlibat dalam partaian ini bisa masuk. Langkah-langkah bagaimana mensortirnya ini harus harus ada langkah konkret, langkah serius. Nah, ini sangat penting karena memang mereka itu nanti ada di sini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika penetapan partai politik beserta bahwa ini juga akan menjadi di tahun ini dan Desember saat akan juga harus kita juga harus teliti kalau memang dukungan syarat yang ditentukan itu memang memenuhi syarat, ya partai politik juga harus teguh. Orang politik memang sebenarnya bukan cuma mengedepankan persoalan politik, tapi juga persoalan-persoalan lainnya juga serupa. Demokrasi ini bisa berjalan kalau kita sama-sama kita juga melakukan langkah-langkah politik sesuai dengan relnya. Partai politik melakukan langkah-langkah politis agar partai dan misalnya partai tersebut memenuhi syarat. Ini juga harus harus sama-sama kita melihatnya dengan 2023 ini sudah memasuki tahun-tahun politik yang serius, sangat serius, karena memang ada beberapa tahapan-tahapan politik penting yang sangat penting gitu ya, itu akan terjadi di tahun
3. Bagaimana pendaftaran calon anggota DPD, kemudian calon anggota DPRD, DPR RI, ya. Nanti saya yakin ini juga akan dilakukan politik ini juga, apalagi nanti masuk masa-masa kampanye. Masyarakat sangat penting untuk mengawal tahapan ini sampai dengan selesainya pemilu 2024. Saya mengajak masyarakat, ayo bareng-bareng, ayo sama-sama kita kawal proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan turunnya, sesuai dengan relnya. Kalau memang melihat persoalan teknis tidak beres, bisa memberikan masukan ke KPU, bisa memberikan masukan ke Bawaslu. Dan tahapan-tahapan masa-masa kampanye, ada persoalan-persoalan yang bisa dikomunikasikan, masyarakat mengawasi dan dikomunikasikan ke kami. Kami siap. Kalau memang melanggar, ya nanti kita lihat sampai sejauh mana mereka melanggar, apakah ada aturan yang mereka langgar. Nanti masyarakat bisa mengawal apakah memang sampai sejauh mana telah membuktikan kemarin kita memang terjadi pelanggaran. Kita tidak ya, kalau memang dia melanggar kan kita telah salah satu caleg melanggar, dan kita juga tidak segan-segan protes bila memang ada aturan masyarakat, dan semua tahapan ini sangat penting, dan kami mengajak ayo semuanya sama-sama awal demokrasi ini agar berjalan sesuai dengan aturan main. Ini juga tidak melakukan walaupun soal politik, tapi juga dengan partai politik dan mengambil langkah-langkah politis yang terlalu jauh. Nah, sekali lagi nanti kita bisa diskusi bersama. Ini ada KPU Jakarta ini aneh. Memang dan beberapa persoalan teknis gitu ya, memang dengan sesuai dengan aturan sama lah tadi yang hadir pada kesempatan kali ini, dan kami mengajak masyarakat secara luas ayo bareng-bareng awal proses demokrasi ini jalan sesuai dengan aturan main. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ubaidillah yang telah mengantarkan ya, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi kepada acara inti. Sebelumnya mohon izin untuk Bapak Ahmad Muhajir MSI yang akan memandu dan menjadi host selanjutnya untuk memandu jalannya diskusi pada siang kali ini. Halo, Bapak Ahmad Muhajir. Oke, siap MC. Ya, Pak. Enggak, dipersilakan untuk langsung saja memandu. Baik,
Terima kasih MC rekan Raihan Ananta atas waktunya. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ahmad Jubadilah maupun Pak Oding selaku itu. Sebelumnya yang sama-sama kita hormati, izin Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat Bapak Oding Junaidi beserta dengan jajaran pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat Ahmad Jubadilah, Pak Abdul Rauf serta dengan Ibu Fitriani, dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang merupakan anggota KPU Kota Jakarta Barat Bapak Halo Pak Maryadi, bisa terdengar suaranya Pak? Untuk di itu Pak, speakernya di on Pak, speakernya masih posisi off. Sudah terdengar suara saya? Oke Pak, siap. Terdengar. Jadi unmute. Ingin menyapa kepada para peserta ini, peserta kita diskusi pada siang hari ini sangat luar biasa. Bahkan kalau saya melihat dari daftar peserta ini, ada dari KPU Kota Ternate, dan juga tidak ada Bawaslu Bengkulu Tengah. Halo, terima kasih Bapak-Bapak sudah jauh-jauh dan juga kita bisa bertemu pada kesempatan siang kali ini, dan juga para peserta kegiatan ngopi Bawaslu pada siang hari ini. Baik, di tengah-tengah kita tadi sudah disapa oleh narasumber Pak Bapak Maryadi sebagai pemandu. Nanti kita diskusi aja Pak. Kaitannya tadi sudah panjang lebar dijelaskan. Memang pada tanggal, kita masih ingat pada tanggal 25 Januari tahun 2022 kemarin sudah ditetapkan pemerintah dengan DPR, KPU, Bawaslu dan juga DKPP menyepakati bersama bahwasanya pemilu serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan juga memang menyusul pada pemilihan kepala daerah di tanggal 20 November tahun 2024. Nah, menyikapi hal ini memang tentunya kita yang ada di Bawaslu maupun yang ada di KPU tingkat kota tentunya juga akan mengikuti sesuai dengan ranah yang menjadi aturan main pada tingkat kota itu sendiri. Melihat potensi-potensi ini yang ada, dan juga kalau seandainya ditarik sesuai dengan peraturan 20 bulan sebelum diselenggarakannya hari pemungutan suara, maka sudah dimulainya tahapan pertama dalam tahapan pemilu itu sendiri. Kalau ditarik tanggal 14 Februari berarti di tanggal 14 Juni tahun 2022 ini sudah harus mulai tahapan pertama pada pemilu kita. Dan sekarang di akhir bulan Mei mungkin tinggal menghitung hari lagi kita akan masuk pada tahapan pertama, nanti yang dimaksudnya adalah tentang perencanaan maupun program yang akan dicanangkan tahun kedepannya. Dan juga tadi disinggung sama Pak Ubed maupun Pak Oding kaitannya tentang pendaftaran partai politik. Yang ini sekilas Pak Maryadi juga nanti akan menjelaskan bagaimana teknis dan juga kemungkinan potensi-potensi yang akan menjadi ranah sengketa yang setidaknya ini terjadi antar peserta maupun peserta kepada penyelenggara itu sendiri. Baik, saya tanpa panjang menjelaskan mungkin secara pemantik kepada Pak Maryadi selaku narasumber diskusi kita pada siang hari ini. Saya persilakan untuk memberikan paparan sebagai pemandu diskusi kita pada siang hari ini. Pada Pak Maryadi dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Hajir sebagai MC moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan sempurna ya? Atau putus-putus? Pak. Jelas Pak, terdengar jelas. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan rasa hormat dan takzim kepada jajaran Bawaslu yang telah menyelenggarakan acara ini, dan ini tentu starting point kita untuk lebih meningkatkan melakukan pencerahan kepada masyarakat, dan terkait dengan ini adalah bagian dari tugas kita supaya pemilu yang akan kita gelar nanti, ya, yang akan kita laksanakan nanti, sesuatu yang sulit yang menurut banyak orang, maka dengan sentuhan kita sebagai penyelenggara itu akan menjadi mudah. Ya, itu hal yang penting.
Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Pak Oding Junaidi, beserta para anggota, Pak Jubaidillah, kemudian Pak Raup, Ibu Fitri, dan Pak Syukur ya. Juga yang tidak lupa kawan-kawan Bawaslu Kota ataupun KPU Kota di provinsi lain yang juga ikut ya dalam acara kali ini, dan ini momen yang paling penting buat kita untuk sharing, untuk saling berbagi, bertukar pengalaman, bertukar persoalan barangkali, dan sehingga ending dari acara ini nanti kita menemukan banyak solusi terhadap berbagai problematika yang mungkin akan menjadi potensi nanti permasalahan yang akan kita hadapi ya. Sehingga diskusi kita ini bukan semata-mata lip service ya, menjadi bagian formalistik yang kita lakukan, tapi ada hal-hal yang kita temukan nanti, ada solusi yang kita cari ya dari permasalahan yang nanti akan kita temukan. Kemudian peserta lain yang juga sudah bergabung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mulai saja bahwa pemilu serentak ini yang pertama adalah kita harus semarakan ya, sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat dari berbagai segmentasi, dari masyarakat intelektual, masyarakat awam gitu kan, masyarakat yang tidak mengenal urusan politik, urusan demokrasi, ini mereka harus tahu. Karena pilihan cuma satu, bahwa pemilu itu harus sukses ya, pemilu itu harus berjalan dengan lancar. Salah satu indikator dari kesuksesan adalah tingkat partisipasi. Ya, kalau partisipasinya rendah, rasanya tidak sempurna kesiapan apapun yang kita lakukan, kesempurnaan apapun yang kita miliki sebagai penyelenggara, kalau ternyata masyarakat tidak memberikan respon secara positif ya tentang keikutsertaan mereka nanti di dalam pemilu. Jadi penting sosialisasi. Bahwa ada tanggal sakral pada tahun 2024, tanggal 14 dan tanggal 27, 14 Februari dan 27 November, bahwa ini adalah tanggal sakral ya buat kita dan buat masyarakat bangsa Indonesia. Kenapa sakral? Ini adalah pemilu serentak pertama secara nasional ya. Ini harus ditanamkan nih di benak warga negara Indonesia yang terutama yang punya hak pilih, sehingga mereka melakukan persiapan secara matang ya. Tidak sebatas mereka hadir di TPS memberikan hak suara, tapi kecerdasan pemilih dalam 2 tahun ini harus kita bangun. Kita bangun untuk mendidik mereka secara politik, memberikan hak-hak mereka seperti apa dalam pemilu. Ini bagian dari tugas kita ya. 2 tahun ini menjadi tugas penting kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, bahwa secara hukum bahwa pemilu serentak 2024 nanti itu memiliki dasar hukum yang sama dengan pemilu pada tahun 2019 ya. Secara regulasi belum ada perubahan, belum ada undang-undang baru ya, yang waktu itu memang rencananya ada kompilasi gitu kan, digabungkan antara undang-undang pilkada dengan undang-undang pemilu ya, undang-undang 10 2016 dan undang-undang 7 2017, tapi ternyata itu tidak terjadi. Nah, di dalam undang-undang tersebut memang diamanatkan bahwa pada pemilu berikutnya setelah pemilu serentak pilkada 2020 itu akan dilaksanakan pemilu serentak pada tahun 2024 ya. Persoalannya di mana? Undang-undangnya masih sama, dasar hukum yang kita pakai masih sama. Ya, tapi implementasi dan pelaksanaan secara teknis bisa jadi itu berbeda. Ya, bisa jadi berbeda. Walaupun dasar hukum utamanya itu sama, ya. Tapi kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara, terutama di tingkat pusat ya, di KPU RI maupun Bawaslu RI, bisa jadi ada hal-hal yang berbeda, ya, dalam bentuk aturan turunannya di PKPU. Salah satu contoh misalkan, bahwa pada pemilu 2019 pendaftaran partai politik itu menempuh 2 cara ya, menggunakan aplikasi ya Sipol yang didaftarkan di KPU RI, kemudian hard copy-nya juga disampaikan kepada KPU Kota. Hard copy terkait dukungan keanggotaan itu disampaikan kepada KPU Kota. Kemudian pada pemilu 2019 kita lakukan pemeriksaan, lakukan verifikasi terhadap data fisik ya yang partai politik sampaikan kepada kita. Setelah kita lakukan pemeriksaan di mana titik kesalahan dan kekurangannya kita sampaikan kepada partai politik, baru tahapan berikutnya adalah mengupload ke dalam Sipol. Tapi untuk pemilu 2024 yang akan datang ini sedikit berbeda
bahkan menurut saya bukan sedikit, banyak prinsip ya, perbedaan itu prinsip. Kenapa? Dalam draft PKPU yang kita baca, draft awal maupun draft akhir, bahwa di sana masih ada yang namanya tahapan persiapan. Ya, di dalam draft PKPU awal itu tahapan persiapan itu 120 hari. Dan di dalam draft akhir, ya ini masih draft kita bicara, belum definitif. Di dalam draft akhir bahwa tahapan persiapan itu tidak disebut berapa harinya, tapi juga itu tidak masuk dalam tahapan. Jadi tahapan itu terhitung nanti dimulai dari untuk pendaftaran partai politik itu dari pendaftaran partai politik. Nah, salah satu potensi yang harus kita cermati, potensi kerawanan ya, kerentanan yang harus kita cermati dalam proses pendaftaran itu, pertama di dalam tahapan persiapan, sesungguhnya secara esensi, secara prinsip tahapan persiapan itu adalah sudah masuk tahapan. Kenapa? Karena pada saat itu ya for the time being-nya adalah mereka menyiapkan dokumen pendaftaran. Dalam bentuk apa? Ya, data keanggotaan, kemudian data kantor, data pengurus partai politik mereka siapkan, terutama data keanggotaan. Di tahapan persiapan. Kemudian masuk berikutnya itu adalah tahapan yang sama, mereka mengupload ya ke dalam Sipol. Di tahapan persiapan menyiapkan dokumen, menyiapkan data yang harus diupload ke dalam Sipol yang merupakan dokumen pendaftaran, peran kita sebagai KPU Kota atau Bawaslu Kota mungkin tidak ada di situ. Karena pendaftaran sekarang adalah sifatnya sentralistik di KPRI. Ya kan? Kalau dulu kita lakukan pendampingan, ya. Sehingga ketika mereka mengupload data yang memang belum sempurna, data yang masih keliru, data yang belum bersih, kita bisa lakukan pemeriksaan. Kalau sekarang tidak, kita mungkin tidak diberi peran, tidak diberi akses pada saat mereka mempersiapkan data dan mengupload data ke Sipol. Ya, sampai nanti mereka mendaftar ya pada bulan Agustus ya, pendaftaran partai politik nanti pada bulan Agustus itu tanggal 1 sampai tanggal 7 mereka mendaftar. Satu, di dalam proses pendaftaran itu yang waktunya 7 hari. Ya, Waalaikumsalam. Saya lanjut ya. Oke Pak, lanjut Pak. Di dalam pendaftaran tersebut waktunya 7 hari. Ya, di hari terakhir itu jam 8 sampai dengan jam 00. Sentral pendaftaran adalah di KPU Pusat. Satu catatan saya terhadap masalah pendaftaran ini. Satu, bahwa di dalam pendaftaran itu ada partai politik yang dikembalikan dokumen pendaftarannya. Dikembalikan dokumen pendaftarannya karena dinilai oleh panitia, oleh KPRI itu tidak lengkap. Ya kan? Yang kedua catatannya bahwa di pendaftaran selama 7 hari itu tidak ada perpanjangan waktu. Ya paling tidak sampai hari ini di draft yang kita baca. Ya, 7 hari itu tidak ada perpanjangan waktu. Yang ketiga, tidak ada perbaikan pendaftaran dalam arti di luar waktu yang 7 hari. Seperti halnya misalkan di verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, ada tahapan perbaikan. Di dalam pendaftaran tidak ada. Nah, ini menurut saya potensi masalah. Ya, ini berkaitan dengan karakter dan kebiasaan kita. Ya, kita pengalaman 2019 tidak sedikit partai politik yang melakukan pendaftaran di injury time, di detik-detik terakhir. Sementara data yang mereka sajikan, mereka bawa juga masih relatif bermasalah. Pertanyaannya, ketika dalam 7 hari itu, anggaplah mereka melakukan pendaftaran itu 2 hari sebelum pendaftaran ditutup, atau di tanggal 5 misalnya. Ternyata datanya dikembalikan sama KPRI. Pertama, mereka mungkin masih gagap bagaimana cara memperbaikinya. Yang kedua, mungkin mereka tidak diberikan bimbingan secara detail apa saja persoalan yang harus diperbaiki. Ketika ini yang terjadi, ini problem besar. Artinya apa? Kemungkinan besar partai politik gagal daftar. Karena bunyi peraturannya, ketika mereka tidak mengembalikan setelah dikembalikan pendaftarannya itu dengan berita acara pengembalian, mereka punya kewajiban menyampaikan kembali pendaftaran itu. Ketika mereka tidak menyampaikan pendaftaran, maka mereka dianggap tidak mendaftar. Tidak mendaftar. Enggak sesederhana itu persoalan. Ketika partai politik merasa gagal daftar, akan lakukan upaya-upaya lain gitu. Upaya-upaya lain misalkan mereka gugat.
di Bawaslu atau lain upaya lain seperti apa gitu kan, atau membangun opini politik. Nah, ini potensi persoalan yang harus kita antisipasi juga seperti apa, terutama Bawaslu yang memang nanti, kalau istilah saya begini, kita usahakan ya sebagai penyelenggara semaksimal mungkin partai politik itu selesai atau lahir pada tahapan pertama. Ya setelah mereka daftar lolos gitu ya, bukan tidak lolos gitu. Saya nggak tahu secara regulasi apakah mereka yang gagal daftar itu dimungkinkan untuk melakukan gugatan atau tidak, saya belum ada referensinya, kita masih nunggu nanti seperti apa. Tapi dugaan saya mereka gagal daftar, mereka pasti akan lakukan. Ya, ini potensi pertama yang harus kita kita antisipasi gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika partai politik yang sudah mendaftar, ya, sudah diterima mendaftar, kemudian kita lakukan tahapan berikutnya, yaitu melakukan verifikasi administrasi. Ya, selama 30 hari kita lakukan verifikasi administrasi. Ketika mereka tidak lolos dalam verifikasi administrasi, maka mereka punya waktu untuk melakukan perbaikan verifikasi administrasi. Enggak terlalu mengkhawatirkan. Karena apa? Ada tahapan perbaikan. Ada sentuhan penyelenggara di sana. Ada advice yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Bagaimana cara melakukan atau memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan di dalam proses verifikasi administrasi. Nah, pertama, partai politik yang hanya mengikuti proses permin itu adalah partai politik parlemen. Ya, partai politik 9 partai politik yang punya perwakilan di parlemen. Itu yang mengikuti administrasi. Mereka tidak mengikuti faktual. Nah, kemudian yang kedua, kalau di draft yang kita baca di draft awal, ini sekali lagi saya katakan bahwa kita belum punya PKPU yang definitif ya seperti apa finalnya nanti. Tapi dari 2 draft yang saya pelajari itu, di draft awal itu dalam verifikasi administrasi itu tidak ada klarifikasi terhadap kegandaan. Beda dengan 2019. Di tahapan administrasi ketika kita temukan kegandaan, ya kegandaan internal misalkan satu nama muncul di beberapa kali di partai yang sama, itu eksekusinya mudah. Ya kita hanya ambil satu nama, yang lain di-delete, ya kan? Ketika satu pendukung keanggotaan itu muncul di beberapa partai politik, atau di 2 partai politik lah sederhananya misalnya. Nah, di draft yang pertama dulu itu tidak ada klarifikasi. Ya, tidak ada klarifikasi. Sehingga kita delete begitu saja. Ketika dia muncul di 2 partai politik. Nah, ini juga jadi problem gitu. Sementara di draft yang kedua, draft akhir yang saya baca itu kasus tadi ya kegandaan yang muncul lebih dari satu partai politik itu perlakuannya adalah bukan di TMS kan ya tapi bahasanya itu adalah BMS. Ini udah lebih memudahkan nih kepada partai politik ya, artinya mereduksi persoalan-persoalan besar yang bakal muncul ya di draft PKPU yang kedua itu yang draft akhir itu bahasanya adalah lakukan BMS status yang kita berikan. BMS itu artinya belum memenuhi syarat ya. Kalau kita muncul 2 nama, misalkan nama Ahmad Muhajir sebagai pengurus partai politik itu muncul di partai A dan partai B ya. Maka ketika menemukan itu kita berikan status BMS, belum memenuhi syarat. Nah, perlakuannya seperti apa? Bedanya dengan yang sekarang. 2019 saya dulu. Kalau dulu petugas dalam hal ini KPU itu melakukan klarifikasi, menanyakan kepada yang bersangkutan, Anda memilih partai apa, Anda menjadi anggota partai politik apa, dan dibuat pernyataan. Ya, kalau sekarang di draft yang kita lihat itu tidak ada kewajiban kita untuk melakukan turun langsung mengklarifikasi, ya terkait keanggotaan yang ganda tadi, tapi diselesaikan oleh partai politik tersebut, dan partai politik tersebut nanti yang akan membuat surat pernyataan kepada kita. Ya bahwa dia benar adalah anggota partai politik A atau partai politik B. Itu salah satu perbedaan kerawanan yang kita lakukan. Nah, tentu partai politik parlemen ya, partai politik parlemen yang hanya mengikuti tahapan verifikasi administrasi, jangan sampai itu terjadi. Misalkan kalau saya nih sebagai penyelenggara, jangan sampai gagal tentu. Kalau bisa partai politik non parlemen itu selesai di tahapan pertama, ya di tahapan verifikasi administrasi, bukan selesai di tahapan perbaikan. Ya, ini kan soal
kredibilitas partai politik tersebut, ya. Artinya apa? Kalau kita tidak memberikan advice, tidak memberikan masukan, tidak memberikan bimbingan kepada partai politik, bisa jadi partai politik parlemen pun nanti akan gagal di tahapan verifikasi administrasi. Mereka harus menempuh perbaikan. Jangan sampai gagal di perbaikan. Nah, gagal di perbaikan berarti dia tidak lagi menjadi partai politik setelah pemilu. Nah, ini musibah besar kalau buat kita kalau sampai itu terjadi. Artinya kita lakukan antisipasi, lakukan kesiapan-kesiapan gitu ya terhadap pelaksanaan verifikasi administrasi. Begitu juga nanti pada tahapan verifikasi faktual. Ya, jadi secara umum tidak banyak berbeda sebenarnya, tapi ada hal-hal yang prinsip yang kita perlu antisipasi. Nah, yang kedua adalah partai politik yang non parlemen, partai politik peserta pemilu 2019, tapi mereka tidak punya perwakilan di parlemen. Secara hukum MK sudah memutuskan bahwa mereka harus mengikuti administrasi dan faktual. Ya, ini partai politik peserta pemilu 2019. Ya, posisi mereka disamakan dengan partai politik baru. Nah, ini mengundang respon secara politik juga. Rasanya kok kami udah partai politik peserta 2019, tapi disamakan dengan partai politik baru, harus mengikuti juga verifikasi faktual gitu ya. Walaupun secara hukum tetap kita berpegang pada aturan, pada hukum. Soal itu opini segala macam kita nggak pedulikan, bukan tugas kita. Ya. Nah, tapi perlu kita antisipasi. Kalau bahasa saya begini, beban-beban kerja kita itu pada dua hal. Ya. Satu, beban teknis. Ya, beban teknis ini akan sangat menentukan keberhasilan kita kalau kita bisa mengatasi persoalan-persoalan teknis. Satu lagi beban non teknis. Nah, beban non teknis ini ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada kita terkait dengan masalah itu. Padahal itu tidak ada di regulasi, misalkan tidak ada di aturan. Dan yang ketiga adalah partai politik baru. Ya, kita juga harus antisipasi. Misalkan 9 partai politik lama, kemudian ada berapa? 7 ya, kalau nggak salah 7 partai politik peserta pemilu, termasuk Hanura yang kemarin juga gagal. Kemudian ditambah 6 partai politik peserta pemilu 2019 dan partai politik baru anggaplah mungkin 10 yang daftar atau yang lolos misalkan. Itu kita berarti sudah ada sekitar 26 partai politik, dan ini akan berimplikasi langsung pada proses verifikasi faktual, gitu ya. Ketika faktual, kalau saja mereka menyampaikan data dukung keanggotaan itu 1.000 saja misalkan, kalau kali 26 itu 26.000, kita ambil 10%, 2.600 itu yang difaktual keanggotaannya nanti. Belum kita faktual partai, kantor partai dan pengurus partai. Itu sudah pekerjaan yang sangat luar biasa. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Apakah melakukan verifikasi faktual ini diperlukan rekrutmen ya tenaga verifikator atau tidak, atau cukup ditangani oleh staf-staf kita. Nah, ini belum ada regulasi yang menentukan itu. Kita masih menunggu ya. Tapi rasanya kalau ini dikerjakan oleh staf, saya khawatir waktu yang disediakan nggak cukup. Karena nggak mudah gitu, menemui orang secara faktual itu nggak mudah, gitu ya. Bahkan aturan teknisnya kita belum tahu. Kalau aturan teknis yang lama sampai 3 kali kita nemuin gitu kan, gitu ya. Nah, itu terkait dengan persiapan pendaftaran partai politik. Nah, kemudian tadi kita sudah bicarakan tentang dasar hukum dan kerentanan-kerentanan, salah satunya diantaranya itu, artinya di tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini memang banyak persoalan-persoalan. Salah satunya misalkan, kalau kita tidak memberikan advice kepada partai politik, ini contoh kasus saja misalkan begini. Partai politik menyampaikan dukungan keanggotaan melalui dokumen pendaftaran kepada KPRI, itu dengan jumlah yang minim, jumlah yang pas-pasan. Gitu ya. Dukungan keanggotaan minimal 1.000 menurut undang-undang. Tapi kalau diberikan 1.000 pas, ini kan rawan sekali. Anggap mereka memberikan 1.100 atau 1.050. Ternyata karena faktor kita tidak memberikan arahan, kita tidak memberikan advice, mana saja pendukung partai politik yang tidak boleh menjadi pendukung partai politik, ya, mana saja yang tidak. Contoh misalkan, kalau secara undang-undang kan yang tidak boleh itu TNI Polri misalkan tidak punya hak pilih. Tapi dalam dukungan partai politik, ya, ketika ada ditemukan misalkan ASN atau PNS menjadi masuk dalam data dukung keanggotaan parpol tertentu. Kalau jumlahnya sedikit, kita sampaikan mungkin bisa diperbaiki. Tapi kalau jumlahnya banyak,
kesulitan lah buat mereka nanti untuk melakukan penambahan itu. Ya, itu satu. Sebab dia lolos 999 pun tidak lolos, ya. Harus 1000 minimal gitu. Nah, kalau dia ngasih data pas-pasan, tapi bisa jadi ini terjadi ketika partai politik kita tidak memberikan saran, tidak memberikan advice bagaimana terhadap persiapan mengantisipasi hal-hal kayak gini. Belum lagi misalkan data dukung keanggotaan parpol yang mereka masukkan ke dalam sipol sebagai dokumen pendaftaran partai politik, ternyata banyak yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Ya. Itu kan harus terdaftar, persyaratan itu mereka harus terdaftar sebagai pemilih. Kalau tidak terdaftar sebagai pemilih, gitu kan? Kita sudah mengantisipasi KPU dengan menyiapkan beberapa aplikasi. Andai kita berperan dalam proses penyiapan data, andai kita berperan dalam proses mengupload misalkan data mereka ke dalam sipol, kita bisa berikan masukan. Oh, ini kita temukan nih, ternyata ada sekian dukungan keanggotaan yang Anda sampaikan, ternyata ini tidak terdaftar sebagai sebagai pemilih, tidak terdaftar di daftar pemilih. Gitu. Nah, kita bisa lakukan eksekusi langsung di situ. Tapi ketika kita tidak mendampingi, memberikan pendampingan, kita tidak juga bisa berbuat apa-apa. Nah, ini potensi masalah, ya. Potensi masalah. Artinya di ujungnya nanti kita kemungkinan bisa akan mendapatkan persoalan-persoalan besar gitu ya yang kita lakukan. Ini dalam proses penetapan partai politik. Kemudian nanti ketika masuk penetapan partai, katakanlah yang lolos verifikasi administrasi sekian, yang daftar ternyata pas penetapan itu nanti ada yang gagal di proses verifikasi faktual segala macam. Dari sekian kita asumsikan misalkan 26 partai politik yang masuk atau 10 partai politik baru, ternyata setelah ditetapkan banyak yang gagal gitu ya. Artinya tidak masuk dalam proses, pasti itu akan masuk sengketa. Ya. Mereka akan lakukan gugatan. Ya, nanti ada sengketa penetapan partai politik ya. Sengketa parpol itu kalau di jadwal sementara kita lihat itu tanggal 14 Desember sampai dengan Februari ya, tanggal 11 Februari. Itu nanti sengketa parpol, penetapan parpol. Nah, di sini juga rawan ya, terutama bagi teman-teman Bawaslu nanti yang akan pasti kebanjiran gugatan gitu ya. Kebanjiran mereka pada daftar gugatan terkait dengan masalah ini, dan ini memang perlu kita antisipasi secara bersama. Stakeholder terutama penyelenggara, kita antisipasi bagaimana kira-kira melakukan kesiapan-kesiapan kita dalam proses penanganan sengketa. Nah, terkait dengan kesiapan kita sebagai penyelenggara, ya teman-teman sekalian, mungkin nanti kita bisa berdiskusi dan kita berikan masukan. Menurut saya kata kesiapan ini tidak cukup, ya hanya terbatas kita nyatakan siap. Siap dalam arti mengantisipasi melaksanakan penyelenggaraan itu minimal ada beberapa parameternya gitu. Pertama, kesiapan kita dalam arti kita punya data yang akurat ya, sebagai penyelenggara kita punya data yang akurat tentang karakteristik, tentang persoalan yang ada di internal penyelenggara ya. Artinya begini, kita punya staf katakanlah 30, ini kesiapan. Dari 30 ini yang kira-kira potensinya mendekati sempurna sekian. Kemudian yang kurang sempurna sekian ya. Yang tidak sempurna sekian. Ini kan akan mengganggu nanti proses ya. Itu harus kita punya data ya. Titik lemah kita tuh di mana dalam melakukan kesiapan itu. Kalau kita tidak bisa menemukan, tidak bisa membaca titik lemah kita dan itu nanti kita masuki dalam tahapan, ini kita akan menemukan problem. Artinya jangan sampai ketidaksiapan kita muncul pada saat tahapan sudah berjalan. Itu pertama, indikator kesiapan. Yang kedua, kemampuan kita mempersiapkan, kemampuan kita membaca peraturan, ya, kemampuan kita membaca undang-undang. Itu bagian dari teknik kesiapan juga. Gitu. Kemudian dari bentuk lain kesiapan kita adalah apakah selain penyelenggara dalam hal ini adalah partai politik. Ya, jangan sampai timpang gitu ya. Sementara kita punya pemahaman seperti ini, partai politik punya persepsi yang berbeda. Ini juga bagian ketidaksiapan. Artinya menyamakan persepsi terhadap satu peraturan, satu undang-undang itu harus merata, bukan hanya kepada penyelenggara tapi juga kepada peserta. Itu maksud makna kesiapan yang kita harus siapkan di dalam
proses pelaksanaan memasuki tahapan ini. Jadi bukan hanya kita katakan kita siap gitu, tapi betul-betul potensi kelebihan yang kita punya apa, kekurangan yang kita punya apa, kelemahan yang kita punya apa, dan bagaimana tingkat penerimaan peserta pemilu jangan sampai ini menjadi titik sengketa, titik silang pendapat di antara kita terkait dengan masalah itu. Kemudian, ini saya dikasih waktu berapa lama nih? 5 menit lagi kali ya? Oke Pak. Nanti kita lebih banyak diskusi saja. Ya, nanti kita diskusi ini baru masih kaitannya pendaftaran partai politik udah banyak banget nih Pak. Apalagi Iya, belum masuk kayaknya tahapan memang yang lain. ngopi apa namanya? Ngopi Bawaslu nggak boleh tayang hanya sekali pada persoalan ini gitu. Betul. Karena kalau Ya, kita tapi bahas minimal yang akan mendekat banyak ini sekali persoalan. kaitannya tentang pendaftaran partai politik yang memang kita harus banyak kupas tuntas pada siang hari ini Pak. Ya, jadi pembatasan kita pada itu ya. Sebenarnya banyak, nanti ada persoalan ad hoc. Di situ akan banyak persoalan tuh. Contoh kasus misalkan ya, ad hoc pemilu, dalam hal ini presiden, wakil presiden, DPR dan DPD, ad hoc pemilu, berbeda dengan ad hoc pilkada atau pemilihan. Iya. Ya kan? Karena dasar hukum mereka berbeda. Kita nggak tahu implementasi di lapangan nanti seperti apa. Sementara pemilu belum selesai, kita harus sudah diwajibkan untuk merekrut misalkan ad hoc pemilihan pilkada, apakah boleh ad hoc pemilu ini juga merangkap langsung nanti misalkan, itu kita belum punya yang kuat, yaitu salah satu, tapi kita nggak fokus membahas itu. Saya lebih tertarik mungkin ya kita bahas daripada persiapan pendaftaran partai politik ya, potensi-potensi partai politik tadi. Nah, saya mencoba mengantisipasi ini, kebetulan teman-teman di Jakarta Barat ya, KPU dan Bawaslu, kita sudah melakukan roadshow ke beberapa partai politik dalam rangka mempersiapkan itu. Ya, kita sudah sampaikan, walaupun kita tidak mendampingi, minimal kita sudah berupaya menjelaskan kepada partai politik bahwa menyiapkan dokumen yang harus disiapkan, dokumen seperti apa, ya dokumen pendaftaran, kemudian menguploadnya kapan dan bagaimana cara menguploadnya, juga kita jelaskan potensi-potensi persoalan nanti ketika di tahapan pendaftaran, di tahapan verifikasi administrasi maupun di tahapan verifikasi faktual partai politik. Nah, semangat kita tentu harus kita bangun secara bersama-sama, bahwa kalau ini istilah, kembali lagi saya menggunakan istilah yang agak berbeda ya, kalau bisa partai politik peserta pemilu 2024 nanti itu lahir secara normal gitu ya, lahir secara normal ya, bukan lahirnya disesar, lahir dipaksakan. Jangan gitu. Kalau lahir secara normal itu dalam proses verifikasi tahapan. Tapi kalau lahir secara dipaksakan, ya itu nanti melalui sengketa, melalui Bawaslu atau melalui pengadilan nanti gitu ya. Kalau bisa seperti itu, ini semangat kita menanamkan bagaimana melakukan kesiapan kita terhadap proses penyelenggara ya, kesiapan penyelenggara di sini di TOR yang saya baca itu ada 3 hal ya, 3 poin. Dasar hukum, kemudian kerentanan, kesiapan. Nah, bicara kerentanan ini kalau sampai tahapan akhir akan banyak sekali. Tapi saya batasi pada tahapan proses pendaftaran partai politik ya. Saya kira itu Pak Muhajir ya, pengantar sementara, nanti kita lebih banyak barangkali mendalami dalam sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Mariadi, luar biasa pemaparan tadi. Udah di luar kepala kayak masalah teknis, karena memang KPU juga memang fokus pada teknis itu, dan ini menarik perbedaan-perbedaan tahun 2019 ketika pendaftaran partai politik sampai juga pada tahun ini, tahun 2022 yang nanti menjadi calon peserta pemilu di tahun 2024. Tentunya masih banyak perbedaan, walaupun memang belum ditetapkan PKPU-nya, tapi kan memang berdasarkan undang-undangnya adalah sama. Ini menarik nih Pak, undang-undangnya sama tapi nanti PKPU berbeda. Merujuk tahun 2019 ini kan undang-undangnya masih Undang-Undang 7 tahun 2017. Dan peserta pemilu tahun 2024 juga pasti pakai dengan undang-undang yang sama. Tentunya permasalahan-permasalahan yang setidaknya bisa menjadi batu loncatan di tahun 2019 lalu, ini sekiranya bisa diminimalisir dengan pembelajaran di tahun 2019. Memang tentunya tidak ada hal yang sempurna pada setiap tahapan pendaftaran, mengingat apalagi ini menjadi sorotan di tahun 2019, salah satunya adalah sipol ya Pak. Sipol ini banyak hal kaitannya teknis yang pada saat itu partai politik juga banyak menjadi kendala. Terlebih sipol tidak menjadi syarat mutlak disebutkan dalam undang-undang, tapi hanya ada di PKPU, dan itu menjadi celah gugatan pada pendaftaran partai politik di
Mungkin nanti kita akan bahas detail lagi tentang sistem partisipasi politik dan juga nanti di 2024 nanti ini ada 3 klasifikasi partai politik. Waktu itu kan hanya 2, partai politik baru dan partai politik lama. Sekarang ditambah lagi dengan istilahnya partai politik parlemen. Ini mungkin juga yang tadi disampaikan Pak Mariadi memang menarik, tapi terlepas masalah hal-hal opini-opini apapun itu, kita intinya bekerja sesuai pada aturan yang berlaku dan mengikuti sesuai dengan amanat undang-undang yang menjadi tokan dasar hukum kita. Baik, pada kesempatan siang hari ini mungkin saya selaku moderator membuka forum diskusi pada para peserta ngopi Bawaslu yang ingin bertanya ataupun sharing tentang wawasan ataupun pengalaman-pengalamannya. Saya buka pada siang hari ini untuk satu sesi 2 orang penanya ataupun menyampaikan materi. Silakan, atau bisa langsung di chat, nanti saya bisa membacakan atau menanyakan langsung kepada narasumber kita. Sementara sudah ada yang masuk, Pak Mariadi, ini di kolom chat menanyakan dari Ajeng Pangestuning, bagaimana KPU mensosialisasikan pendaftaran ke peserta partai pemilu? Bagaimana jika terjadi error sistem, apalagi ini perdana dan tidak mudah? Ini mungkin kaitannya masalah sipol, memang sudah dimulai di tahun 2019 yang lalu, tapi ini cara-cara mengantisipasi dan juga mensosialisasikan KPU bagaimana. Sementara itu yang lain masih ada yang bisa atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tunjuk jari nanti untuk dibikin unmute ataupun bisa langsung menanyakan di kolom chat via Zoom ini. Atau sementara Pak Mariadi silakan untuk ditanggapi bagaimana KPU cara mensosialisasikan proses pendaftaran melalui sistem-sistem yang tadi Bapak jelaskan. Terima kasih, Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Ajeng. Ini salah satu titik penting yang akan menentukan keberhasilan kita dalam proses penetapan partai politik akhirnya nanti adalah sosialisasi. Kalau media ini tidak ada, sekali lagi ya, saya ini murni berinisiatif ya kepada teman-teman penyelenggara. Memang kita dalam bekerja itu sangat bergantung pada anggaran, gitu ya. Tapi ketika mutlak kita berpikir hanya birokratis seperti itu, ya, pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami, ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita kerjakan, tapi tidak ada cover anggaran, misalnya. Nah, disitulah dituntut inisiatif kita mencari solusi, ya. Bagaimana misalkan waktu kita belum masuk tahapan misalkan sosialisasi. Sementara ini kita perlukan. Kita kan belum ada nih sampai sekarang perilaku anggaran kita belum menyentuh soal itu, ya. Bagaimana menjelaskan ini kepada partai politik, proses pendaftaran, ya. Saya nggak tahu kalau di Bawaslu mungkin sudah ada cover anggaran soal itu, kita tidak ada. Tapi jangan kita berhenti di situ, gitu. Karena ini penting, menjelaskan proses ini kepada partai politik itu penting, gitu. Ya, keberhasilan mereka ketika mereka gagal dalam melakukan proses pendaftaran itu artinya kegagalan kita, kegagalan penyelenggara, gitu. Bahasa kita cuma satu, mereka tidak boleh gagal, dan itu kita maksimalkan sosialisasi penjelasan kepada partai politik. Nah, bagaimana caranya? Satu, tadi kita tidak boleh tergantung mutlak kepada anggaran. Kalau ada anggaran pasti akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak ada, kita manfaatkan peluang-peluang lain. Misalkan kita minta partai politik untuk mengadakan acara dan kita hadir ke sana. Artinya anggaran mereka, gitu. Kita hadir menjelaskan. Atau seperti yang sudah KPU dan Bawaslu lakukan selama ini bekerja sama dengan Kesbangpol. Ya, Kesbangpol berinisiatif roadshow kepada partai politik, ya, untuk menjelaskan proses ini. Itu tanpa kita mengeluarkan biaya seperakpun, gitu ya, kita tidak mengeluarkan biaya. Dan Kesbangpol melakukan komunikasi dengan partai politik untuk mengarrange satu acara yang konten acara itu nanti kita yang isi, penyelenggara, kita yang menjelaskan. Ini salah satu yang sudah kita tempuh. Intinya begini, kita harus gunakan segala cara lah untuk sampai informasi ini. Jangan sampai partai politik bilang, oh saya tidak mengerti bagaimana cara prosesnya. Ketika udah masuk pendaftaran baru mereka bilang begitu. Selama ini memang nggak disampaikan informasi soal itu kepada
partai politik. Nah, kerentanan kita sekarang ini menurut saya sekali lagi menurut saya kerentanan kita sekarang itu salah satu yang namanya tahapan pendaftaran partai politik. Tapi partai politik sudah bekerja artinya mereka sudah mengumpulkan dokumen-dokumen pendaftaran ya berupa tadi dokumen kantor, dokumen pengurus, dokumen keanggotaan, mereka sudah lakukan pengumpulan itu dan mereka juga sudah mengupload itu ke dalam Sipol. Sementara kita belum ada akses untuk mendampingi mereka sampai nanti mereka mendaftar ya pada bulan Agustus nanti tanggal 1 sampai 7 itu. Nah, apakah lantas kita diam begitu kan? Lantas kita diam sampai partai politik menyatakan benar-benar mereka nggak paham. Saya cuma khawatir mudah-mudahan ini tidak. Kan aksesnya kan urutannya begini. Partai politik tingkat pusat itu diberikan pembekalan oleh KPU, misalnya KPU RI. Kemudian kewajiban partai politik tingkat pusat untuk meneruskan ya informasi itu kepada operator mereka di tingkat kota. Ya di draft PKPU itu disebut loh operator 2 orang. Ya, operator ini yang nanti menyiapkan dokumen dan mengupload ke dalam Sipol. Apakah operator sudah di BIMTEK sama partai politik tingkat pusat? Kita nggak tahu, kita nggak punya akses. Apakah operator sudah digaransi mampu melakukan tugasnya itu dengan baik atas arahan pimpinan partai politik mereka masing-masing? Kita juga tidak tahu. Saya hanya khawatir saja, mungkin partai politik yang sudah stabil ya, yang established gitu kan, partai-partai besar bisa melakukan ini dengan baik. Gimana ceritanya dengan partai baru yang mereka mulai infrastrukturnya saja belum terbangun misalkan, ya kan? Harus beda perlakuankah dengan itu? Harusnya tidak. Ya kita perlakukan secara sama. Ya di hadapan undang-undang kita harus kan perlakuan sama. Ini yang maksud saya tadi potensi kerawanan. Ketika ternyata ya mereka tidak kita sosialisasi dengan baik, endingnya mereka tidak bisa melakukan pekerjaan terutama operator Sipol tadi yang 2 orang kan 2 orang LO, 2 orang operator Sipol di tingkat kota. Nah, ujung tombak itu mereka. Bagaimana caranya kita bisa tahu kita udah yakin bahwa mereka ini udah benar-benar menguasai apa yang menjadi tugas mereka. Sampai hari ini saya belum tahu bagaimana caranya kita mengakses. Mudah-mudahan nanti akan ada arahan berikutnya ya dari pimpinan kita meyakinkan. Tapi buat saya jangan sampai kita membiarkan itu. Nah, kita sudah nih di Jakarta Barat, insya Allah KPU dengan Bawaslu sudah melakukan tugas itu. Salah satu melakukan terobosan ya. Ketimbang kita tidak mengapa-ngapain, tidak diam saja melihat persoalan ini, ya kita inisiatif roadshow ya kepada partai politik dan sedikit menjelaskan tentang minimal yang ada di draft. Kalaupun nanti berbeda ya nggak banyak berbeda. Gitu. Kalaupun ada perbedaan, minimal gambaran secara umum mereka sudah paham. Itu yang sudah kita lakukan salah satunya. Saya kira itu. Oke, Pak Maradi, Ajeng bagaimana atas jawabannya? Ini memang di luar tahapan dan diperlukan inovasi yang sebenarnya bisa sampai informasinya kepada peserta pemilu, calon peserta pemilu maupun baik, ada lagi yang ingin bertanya untuk diskusi kita. Ini sebetulnya masih banyak yang kita harus gali kaitannya masalah pendaftaran partai politik. Boleh dong Pak Muhammad. Oke, oh silakan Pak Ahmad Jubadil, dipersilakan. Nah, ini mumpung ada pakarnya nih, kalau di KPU Jakarta Barat Pak Mari pakarnya. Iya. Ini persoalan. Tapi sebenarnya saya mau coba banyak hal, kan hanya mengupas persoalan verifikasi partai politik, gitu kan sebagai pemantik kan memang dibatasi sampai hanya persoalan verifikasi partai politik. Memang ini enaknya offline sebenarnya gitu ya. Jadi kita interaksinya lebih enak. Nah, ini persoalan verifikasi partai politik. Nanti ketika itu memang verifikasi faktual di tingkat kota, ataupun misalnya verifikasi faktual di tingkat pusat atau provinsi. Nah, ada persoalan sebenarnya mungkin KPU secara teknis paham persoalan kegandaan. Persoalan kegandaan di sini adalah persoalan kegandaan dia kalau bahasa saya mah kebakar gitu. Jadi seorang pengurus partai politik akhirnya digandakan oleh partai lain, misalnya entah sengaja entah tidak sengaja, bisa ketidaktahuannya gitu ya. Nah,
kemudian tiba-tiba dia ganda. Ini kan secara otomatis kan dicoret. Nah, ini kan merugikan partai politik lain. Partai politik yang memang dia pengurus di partai. Nah, ini langkah-langkah apa yang bisa dilakukan secara teknis. Mungkin KPU memahami sudah ada PKPU-nya atau Pak mengetahui gitu, agar dia tidak hangus datanya partai yang memang dia pengurus partai. Ya, jangan sampai ada advokasi persoalan-persoalan itu gitu. Nanti juga ya kalau kita berkutat di persoalan itu kan jadinya kan agak ramai gitu kan, agak ramai gitu. Nah ini harus diantisipasi dan harus diantisipasi sedemikian mungkin. Nah persoalannya hal ini terjadi. Ini seperti apa nih kira-kira Pak Mariadi mungkin sudah mengetahui? Ya, baik. Saya langsung saja. Sudah, langsung ya. Iya, ya. Gini, Pak Jubir, kegandaan itu muncul hanya di tahapan verifikasi administrasi. Kegandaan nanti tidak ada di faktual, karena faktual itu adalah memang mengecek fakta yang bersangkutan mendukung atau tidak. Jadi yang bisa mengikuti faktual tentu yang sudah lolos di verifikasi administrasi, artinya sudah tidak ada lagi kegandaan di situ. Nah, problemnya adalah kegandaan yang muncul. Pertama, ini masih menjadi catatan buat saya. Pertama, ketika kegandaan itu muncul, ini kan kita pakai aplikasi nih, ya, pakai sipol, berbasisnya aplikasi semua. Ketika kegandaan itu muncul pada pengurus partai politik, bukan ibu minimal itu udah biasa pasti karena ada potensi ganda di situ, karena banyak. Kalau dia muncul di pengurus partai politik, di pengurus, saya belum menemukan referensi pasal yang menjelaskan soal ini. Ya, misalkan, mohon maaf ya, partai sekarang kan banyak cloningnya nih, ya, ada partai melahirkan partai gitu kan. Ternyata mungkin tidak karena faktor komunikasi tidak dijelaskan, namanya masih tercantum sebagai pengurus di partai lama, kemudian dimasukin sebagai dokumen pendaftaran, dan yang baru, partai yang baru juga namanya muncul sebagai pengurus dan juga masuk sebagai dokumen pendaftaran. Pertanyaan saya, apakah pada saat proses pendaftaran di KPU RI nanti terdeteksi seperti itu atau tidak? Ya, kedeteksi ini kita belum tahu nih ya, ini jadi persoalan pertanyaan kita nanti. Apakah kegandaan di tingkat pengurus, ya, satu orang nama muncul di lebih dari satu pengurus partai politik? Kalau dulu di 2014 itu nggak ada, ya, kita nggak temukan itu. Dan kalaupun ada kita bisa langsung klarifikasi. Nah, itu bagaimana eksekusinya, ya? Sebenarnya antisipasi kita ketika awal sebelum masuk proses mengupload dokumen pendaftaran ke dalam sipol, ini harusnya sudah tuntas. Kita jelaskan kepada partai politik, Anda boleh berkomunikasi secara manual antar partai. Oh, ini nama ini kok masih ada di partai ini, atau langsung diklarifikasi ke partai yang bersangkutan. Mohon maaf, ya, partai yang lama misalkan partai B, nama ini jangan dimasukkan lagi sebagai dokumen pendaftaran karena nama ini sudah menjadi pengurus partai B misalkan. Itu selesai dengan komunikasi seperti itu. Kita sudah sampaikan kepada partai politik kemarin yang kita datangi, tapi tentu ini kan tidak semua, ya, tidak merata pemahaman ini. Kita khawatir nanti nggak nyambung. Nah, kalau misalkan terjadi kasus partai yang A, dia muncul sebagai ketua atau wakil ketua, di partai yang B dia sebagai sekretaris. Kalau di aplikasi kan deteksi orang namanya sama, identitasnya sama. Nah, itu jadi problem tuh ya, catatan kita. Yang kedua, tentang keanggotaan, dukungan keanggotaan partai politik yang potensi ganda pasti banyak. Ganda itu ada dua, ya. Ganda internal, yaitu muncul di satu partai beberapa kali namanya, ya. Itu biasa tuh, partai suka mengkloning nama gitu kan, duplikasi. Itu eksekusinya gampang penanganannya. Kita tinggal delete saja, sisakan satu nama. Kalau memang dia sama persis, ya, muncul di beberapa kali. Yang kedua, kalau muncul di beda partai. Muncul beda partai, ini perbedaan 2019 dengan 2024 nih.
2019 ketika muncul di 2 partai nama itu, maka kewajiban penyelenggara mendatangi mereka, menanyakan secara langsung, Anda di partai apa? Kalau dia bilang saya di partai A, bikin pernyataan, ya, ditandatangani. Nah, pernyataan itulah nanti yang akan membuat kita meng-MS-kan mereka yang kita memenuhi syarat di partai A. Di 2024 kan tidak ada tuh bahasa klarifikasi. Bahkan yang saya bilang tadi di draft pertama langsung di-delete gitu. Kalau di draft pertama, tapi di draft kedua, di draft akhir ada perbaikan. Bahasanya kalau kita temukan kayak begitu nggak langsung kita TMS. Langsung kita coret enggak, tapi diberikan status BMS. Disuruh partai mengkomunikasikan dengan partai lain terkait dengan 2 data itu. Ketika sudah ketemu mereka buat pernyataan salah satu. Oh iya, ini adalah partai A, ini adalah partai B. Clear ya, mudah-mudahan ini yang tetap nanti ditetapkan. Kalau ini yang berjalan, kita nggak terlalu kesulitan. Kesulitannya di mana? Kita nggak perlu klarifikasi langsung turun, nggak perlu menyiapkan verifikator ya untuk faktual. Tapi itu urusan partai politik, kita hanya nunggu pernyataan dari partai politik. Nah, pertanyaannya ketika mereka dalam waktu yang kita tentukan tidak menyampaikan pernyataan, harus seperti apa? Ya kita delete. Dulunya kita delete kalau mereka tidak menyampaikan pernyataan. Kira-kira itu Pak Ubed ya, antisipasi kita tentang gandaan. Saya kira memang potensi ganda itu yang paling penting ada tuh muncul di verifikasi administrasi. Kalau faktual mereka sudah lolos administrasi, kita tinggal ngecek fakta mereka benar atau tidak mendukung partai A, itu benar atau tidak mendukung partai B, seperti itu. Oke, Pak Ubed gimana? Jelas? Oke Pak, mungkin ini kaitannya masalah di pendaftaran partai politik. Tadi kan juga disampaikan ada sistem online melalui sipol dan juga merupakan penyerahan fisik ya Pak ketika pendaftaran. Ini menjadi pengalaman gitu, yaitu nanti yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan 1000 data itu berdasarkan data sipolkah atau memang berdasarkan data fisik yang diserahkan dan KTA. Ini biar clear nih Pak. Karena nanti yang diserahkannya biasanya kan ada tuh yang di data sipol sekian puluh ribu, kemudian yang diserahkan hanya berapa ribu data fisiknya. Dan ini mungkin ada pertanyaan Pak sambil nanti dijawab kita diskusi kaitannya masalah pendaftaran partai politik. Ini dari Melia bertanya, ini kaitannya tentang SDM KPU dan juga Bawaslu mungkin penyelenggara ketika tahun 2019 lalu banyak yang meninggal dunia. Ini menyeluruh kaitannya ke seluruh tahapan bagaimana strategi KPU ke depannya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang seperti itu Pak. Ini sampingan lah sambil diskusi tentang pendaftaran partai politik kita. Silakan tanggapannya untuk Pak Mariadi. Ya. Ada 2 pertanyaan nih ya. Ya. Yang pertama tadi tentang pendaftaran tadi dari Muhajir, kemudian dari Melia tentang antisipasi bagaimana supaya angka kematiannya 0 lah lebih. Yang pertama kita sudah kemarin juga di Rapim sudah kita bahas bahwa untuk mengantisipasi persoalan ini itu kan ada persyaratan kesehatan. Ini normatif ya kita lakukan ya. Tapi kalau ternyata sudah begitu masih ada juga yang meninggal ya di luar kemampuan kita, artinya kesehatan kita perketat ya. Mereka mungkin yang punya catatan komorbidnya banyak, usahakan jangan masuklah di penyelenggara gitu ya, terutama di KPPS karena beban kerjanya banyak gitu ya. Nanti kita harus punya catatan bekerja sama dengan dokter, dengan puskesmas, harus akurat datanya. Jangan sampai bikin terangan kesehatan 10.000 dikasih gitu ya. Nah ini akan kita perketat nanti supaya betul-betul yang masuk itu adalah orang-orang yang punya kesehatan yang baik. Kemudian dari sisi usia ya, ini kita belum draft ad hoc-nya nih, PKPU ad hoc belum ada. Tapi dari beberapa draft yang kita lihat di situ ada memang pembatasan usia maksimal ya, maksimal. Itu terkait dengan memang kemarin pandemi. Kita nggak tahu situasi sekarang udah nggak pandemi kan. Artinya kalau terkait dengan pandemi itu kalau nggak salah di draft itu ada batasan 50 tahun gitu kan, batasan maksimalnya. Sebenarnya kalau bicara angka kematian kemarin kemudian usia yang meninggal
bervariasi juga, nggak semuanya orang tua gitu ya. Ada juga yang belum tua banget tapi meninggal juga ada. Nah, hari ini dan mungkin sampai ke depan kita tetap fokus nih ya, tadi pertanyaan Melia, kita tetap fokus bagaimana mencari terobosan-terobosan supaya ya sekecil mungkin lah kita tekan angka potensi kematian nanti penyelenggara karena beban kerja. Jadi dari dua sisi kita tempuh. Sisi yang pertama adalah seleksi secara ketat soal kesehatan. Sisi yang kedua adalah masalah beban kerja. Ya, beban kerja juga ya kita pikirkan semaksimal mungkin supaya mereka tidak terlalu punya beban kerja yang berat gitu. Salah satu contohnya apa misalkan? Melakukan penyederhanaan pada formulir-formulir di KPPS nanti ya. Formulir C misalkan. Itu nanti sudah ada beberapa walaupun definitifnya belum ada, kita belum tahu seperti apa. Kemudian surat suara. Surat suara itu yang beberapa yang kita ikuti dalam sosialisasi memang ada penyederhanaan ya, tidak seperti 2019 yang begitu banyak, begitu lebar surat suara sehingga menyulitkan. Itu pasti menjadi bagian beban kerja juga. Nah, penyederhanaan secara teknis ini konteksnya dalam rangka mengurangi beban kerja KPPS ya. Itu sekarang terus masih dikaji ya, sehingga nanti KPPS ini tidak terlalu kesulitan. Nah, kemarin kan faktornya banyak ya itu. Ya mereka salah dalam mengisi formulir C misalkan ya, C1 salah sehingga harus mereka perbaiki dan makan waktu perbaikannya cukup lama. Kemudian surat suara yang dihitung begitu banyak dari partai politik saja itu bukan hanya partai politik yang diundang yang dicatat suaranya tapi juga caleg ya direkap suaranya. Ini juga berat buat mereka gitu kan, sangat menjadi beban sehingga harus ada keputusan MK ya yang menambah waktu. Nah, kalau pemilu kan bunyinya pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama. Gitu. Artinya dalam 24 jam harus selesai. Nah, sementara mengingat beban kerja begitu banyak, MK ambil keputusan menambah 12 jam. Ya, menambah 12 jam. Jadi mereka agak punya waktu senggang lah barangkali mengerjakan tugas itu, kemudian beristirahat, segera beristirahat. Nah, kemudian ada lagi, saya nggak tahu nanti keputusan KPRI apakah memang diberlakukan seperti ini, yaitu aplikasi Sirekap. Jadi mereka nanti tidak seperti sekarang merekap gitu ya. Aplikasi Sirekap itu berbasis foto. Ya foto, kemudian nanti foto dengan apa namanya karakteristik atau jenis HP tertentu yang bisa digunakan gitu kan, dengan segala macam fitur-fitur yang nanti disiapkan. Itu difoto kemudian langsung masuk tabulasi secara nasional. Ini bagian juga dari proses penyederhanaan, tapi ini belum menjadi keputusan. Ini baru menjadi wacana, ya. Tapi upaya-upaya yang dilakukan itu oleh KPRI adalah dalam rangka bagaimana mengurangi beban kerja tadi, ya. Karena faktor kematian itu ada dua faktor itu, faktor kesehatan yang tidak maksimal, kemudian faktor kerja, faktor beban kerja yang sangat tinggi. Nah, faktor X yang lain ada memang, yaitu faktor non teknis, yaitu tekanan baik tekanan masyarakat, tekanan tim sukses segala macam yang pengen buru-buru segala macam gitulah kira-kira ya. Ada tekanan-tekanan seperti itu. Tapi sekali lagi kita yakinkan bahwa kepada semua penyelenggara jangan bekerja berdasarkan tekanan. Jangan bekerja berdasarkan pesanan gitu ya. Jangan bekerja berdasarkan ancaman. Tapi bekerjalah berdasarkan aturan. Kita pegang itu aja gitu. Sejauh aturan memang ini benar, kita yakinkan ini aturan benar, siapapun yang melakukan tekanan, ancaman gitu kan, intimidasi segala macam kita abaikan saja gitu. Dan ini harus kita yakinkan kepada penyelenggara. Nah, kemudian yang kedua apa tadi saya lupa tuh Muhajir, yang tentang pendaftaran ya. Ya, pendaftaran antara sipol dengan data fisik nanti yang akan divalidasi. Ya. Yang aktif yang mana, Pak? Itu pendaftaran partai politik pada tahun 2019 seperti itu. Kalau sekarang semuanya by sipol. Bahkan yang fisik yang diserahkan ke fisik oleh KPRI itu hanya rekap saja. Ya, rekap tentang keanggotaan, rekap tentang pengurus partai politik, rekap tentang kantor, ya, tentang dokumen itu hanya dibuat rekap. Detailnya, teknisnya, wajahnya seperti apa memang kita belum tahu. Kita lihat nanti dalam BIMTEK ya atau dalam Juknis. Tapi di PKPU yang kita lihat ya, itu pendaftaran itu nanti hanya rekap saja yang fisik yang diserahkan, selebihnya melalui sipol. Mereka tidak memasukkan data rekap, data dokumen pendaftaran ke dalam sipol, itu mereka ditolak pasti, ya.
Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, tugas kita apa sih, kota? Ya, karena kita nggak megang dokumen fisik kan? Kita megang dokumen fisik kan? Nah, ini secara implementatif kita belum tahu kita mau seperti apa. Tapi gambaran saya, tugas kita yang berdasarkan draft akhir PKPU itu adalah, ini terdengar jelas ya suara saya, ini penting ya soalnya. Jelas Pak, jelas. Ya. Tugas kita adalah nanti melakukan pengecekan, ya. Pengecekan verifikasi administrasi itu adalah pengecekan. Pengecekan kesesuaian, bahasa PKPU-nya begitu. Kesesuaian antara data yang mereka cantumkan di dalam formulir app keanggotaan. Formulir app keanggotaan itu adalah data anggota yang mereka masukkan ke dalam formulir app kemudian diupload ke Sipol. Ya, data itu berbentuk nama-nama gitu, data itu. Nanti kita cocokkan kesesuaian dengan KTP dan KTA partai politik. Gitu. Misalkan di nomor 1 ditulis nama pendukung partai politik, anggotanya adalah Ahmad Muhajir. Terus kita cek KTP-nya nih. Makanya disitulah perlu advis dari penyelenggara. Dalam penyusunan itu juga di Sipol nanti. Saya nggak tahu bagaimana aplikasi detailnya ya, kita belum bimtek. Maksudnya jangan nanti saat nomor 1 Ahmad Muhajir tiba-tiba pas dicari KTP-nya itu adanya di nomor 200. Nah, itu kan cara penyusunannya juga nggak baik kalau begitu. Kalau bisa 1 Muhajir, maka di sampingnya nanti di KTP KTA-nya juga Ahmad Muhajir. Nah, kita cocokkan itu nanti. Caranya cocokkan bagaimana? Ya Basipol ya, itu teknik nanti. Yang pasti kita kalaupun kita harus memegang dokumen fisik itu harus kita download. Gitu. Nah, itu cocokkan kesesuaian apa aja yang dicocokkan. Semua identitas yang ada di situ, mulai dari nama, alamat, NIK gitu kan. Nomor NIK, nomor KTP, kemudian identitas lain yang memang dimasukkan di dalam situ, termasuk mungkin nomor KTA parpolnya gitu. Itu kita cocokkan. Kalau nggak dicocokkan, kita berikan catatan. Ini nanti untuk masuk dalam verifikasi perbaikan yang mereka harus perbaiki gitu. Begitu juga yang kita temukan data kegandaan tadi di verifikasi administrasi. Kalau ada ganda ya kita berikan catatan, kita berikan coret MS, tapi nanti diberikan keterangan karena ini nanti yang begitu itu akan masuk perbaikan. Perbaikan dalam tahapan verifikasi administrasi itu ada 2. Perbaikan data kegandaan, perbaikan tidak kesesuaian data antara di formulir app dengan di data KTP dan KTA. Itu tugas KPU ya, nanti bersama Bawaslu yang mengawasi dalam tahapan verifikasi administrasi. Jika mereka gagal di situ, katakanlah dari data yang mereka ajukan 1.200. Ternyata yang tidak memenuhi syarat itu 100, kan masih ada 1.100. Nah, itu mereka melakukan perbaikan atau tidak nggak ada masalah. Dia mau perbaiki nambah jadi 1.200 atau mereka tidak lakukan perbaikan, nanti pas penetapan juga mereka akan lolos karena sudah memenuhi minimal 1.000. Nah, itu juga yang harus kita jelaskan juga kepada partai politik. Kira-kira gitu ya. Oke. Ya Pak, ini sudah pas jam 3:30. Ada lagi yang perlu didiskusikan? Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi para peserta ngopi Bawaslu. Ini mungkin memang kalau sementara masih silakan. Kalau Karena sudah kita masih clear, situasi ngopi online, ini memang tadi benar disampaikan Pak Ubed dan Pak Maryadi. Kita sih enaknya kopinya ngopi offline, jadi beneran kita nyeruput kopinya, beneran dapat kopinya dan juga mungkin dapat Bawaslu. nah itu dia masalahnya tuh. Ngopi online kayak apa gitu, contohnya apa ngopi online gitu. Makanya saya ngopi di sini, Bapak ngopi di sana, jadi nggak tahu rasanya masing-masing. Baik, saya pikir sudah jam 4, saya serahkan kepada MC. Tadi ada kata-kata menarik kalau saya boleh mengutip dan hasil catatan ini dari Pak Maryadi. Janganlah kita bekerja berdasarkan pesanan, janganlah kita bekerja berdasarkan tekanan, tapi kita bekerja berdasarkan aturan. Karena ini adalah menjadi pola dan juga power kita di dasar hukum untuk berdasarkan aturan yang berlaku. Saya selaku moderator mohon minta maaf dan seluruh sebabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada MC rekan Rehananta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Muhajir yang telah memandu kegiatan acara ngopi Bawaslu ini. Dan kemudian terima kasih juga kepada Bapak Maryadi SPD
selaku narasumber yang telah memberikan ilmu dan berdiskusi pada Bawaslu, Ngopi Bawaslu episode 15 kali ini. Semoga tadi yang telah disampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita selaku penggiat maupun penyelenggara pemilu yang akan datang. Baik, karena ini sudah pada penghujung acara, maka Ngopi Bawaslu episode ke-15 kali ini kita tutup, dan saya selaku pemandu acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyampaian atau salah kata, dan terima kasih juga kepada narasumber peserta audiens yang telah hadir. Semoga kita selaku masyarakat bisa saling berkontribusi dan saling berkolaborasi untuk mensukseskan pemilu yang akan datang. Mohon maaf bila ada salah kata. MC mohon izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.